Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurni waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barakah ini kita dapat berkumpul kembali dalam kesempatan yang sama di tempat yang kita cintai, yaitu Masjid Agung Sunda Kelapa. Semoga dengan apa yang tadi kita laksanakan, dengan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan yaitu membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Para hadirin, para jamaah sekalian, pada malam hari ini seperti biasa, malam hari ini pengajian kita yaitu pengajian ba'da maghrib, yang pada kesempatan yang penuh mubarakah ini insyaallah akan disampaikan dan diisi pengajian kita oleh Syekh Ali Saleh Ali Jabir. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Materi pada malam hari ini yaitu studi Al-Quran, insyaallah akan langsung disampaikan oleh beliau. Untuk itu para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita awali dan kita buka pengajian kita dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga dengan membaca suratul Fatihah Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai pengajian kita. Amin ya robbal alamin. Dan juga Al-Fatihah kita khususkan untuk para penyumbang buka puasa pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda, dan apa yang sudah diniatkan oleh para muhsinin Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahnya. Yaitu yang pertama untuk Ibu Hajah Nelly yang telah menyumbangkan 250 porsi lontong sayur, dan juga Ibu Mega Justisia yang menyumbangkan 100 nasi bok. Semoga Allah melancarkan urusannya dan apa yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga untuk Ibu Irma yang telah menyumbangkan snack atau makanan ringan, semoga dilimpahkan pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada beberapa permohonan pembacaan suratul Fatihah dari para jamaah sekalian. Yang pertama untuk almarhum Haji Maren Rambe bin Banue Rambe, dan juga untuk almarhumah Hajah Darina binti Farin. Selanjutnya untuk almarhum Haji Marsudin bin Muhammad, dan juga untuk almarhum Haji Parin bin Haji Pulan, dan juga untuk almarhumah Ibu Perak binti Pulan. Dan selanjutnya untuk Ibu Lismayani yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkannya. Dan juga untuk Ibu Tri Mulyani, semoga Allah memudahkan urusannya. Dan selanjutnya permohonan juga dari jamaah, yaitu untuk yang pertama almarhum Bapak Zauzan Nursyidik bin Majiduddin, dan juga almarhum Muhammad Majiduddin bin Muhammad Jadir, dan juga almarhum Ahmad Mursyidi bin Karyo Dimejo, dan juga untuk almarhum Ponikem bin almarhumah Ponikem binti Ranu Wiharjo, dan juga untuk almarhumah Ponijah binti Karyo Dimejo. Dan selanjutnya untuk Bapak Basuki yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkannya. Dan juga untuk Ibu Sari, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam usahanya. Dan juga untuk keluarga Hajah Rita Tiastuti Taufik, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam melaksanakan keberangkatannya menuju ke tanah suci. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Dan juga mohon maaf tambahan Al-Fatihah untuk para penyumbang buka puasa yang melalui kotak amal yang telah kami edarkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan serta kesehatan dan juga kemudahan dalam segala hal. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya ada satu informasi yang dapat kami sampaikan. Sebagaimana biasa, Masjid Agung Sunda Kelapa dalam setiap malam Ahad setiap awal bulannya mengadakan itikaf rutin bulanan yang insyaallah kali ini pada bulan Juni akan diselenggarakan pada hari Sabtu dan Ahad 2 dan 3 Juni 2012. Insyaallah acara akan dimulai pada pukul 21.00 sampai dengan selesai rangkaian kuliah duha pada Ahad paginya. Adapun untuk ceramah itikaf insyaallah akan disampaikan oleh Syekh Ali Saleh Ali Jabir, dan untuk ceramah duha insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Haji Nasruddin Umar MA. Terima kasih atas perhatian para jamaah sekalian, dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan mendengarkan materi pada malam hari ini, pengajian kita yang akan disampaikan oleh Syekh Ali Saleh Ali Jabir. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salawat baru lanjut makan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga semua yang hadir, Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa, di malam yang penuh barakat dan rahmat ini, malam Jumat, semoga semua senantiasa mendapatkan barakahnya malam ini. Sudah lama tidak ketemu, kangen nih. Ada tadi ketemu ibu di bawah pas sebelum iqamat maghrib. Sekarang sering lihat aja di TV, tidak ketemu langsung. Saya bilang ini sudah langsung, ini live lagi. InsyaAllah ketemu juga minggu depan di malam yang sama, malam Jumat. Dan insyaallah besok juga Jumat sebagai khatib. Dan insyaallah khususnya saya akan menjadikan bahasan khutbah besok surah 35 ayat 29 dan 30. Surah 35 ayat 29 dan 30. Ini bahan khutbah untuk besok. Dan insyaallah juga akan ketemu malam Minggu i'tikaf. Insyaallah kira-kira kalau tidak salah jam 10 ceramah i'tikaf. Dan insyaallah lanjut lagi, ketemu lagi hari Minggu jam 1 siang. Tapi bukan di masjid, tapi lewat layar TV One. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya kekuatan istiqamah. Jadi saya harap Bapak Ibu tolong doanya. Kalau lagi ingat saya pas lagi doa, lagi salat, tolong ingatkan, doakan saya. Dan insyaallah mudah-mudahan lancar. Kalau jadi mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu, doa restu untuk insyaallah isi
di TV One setiap hari selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi jamaah insyaallah tahun ini akan menjadi berbeda di bulan puasa. Walaupun saya tidak hadir sebagai imam, mungkin hadir sebagai makmum atau sebagai penjaga pintu di luar. Dua imam insyaallah, adik saya sudah tahu, Syekh Muhammad, Anda sudah semua kenal, dan satu lagi Syekh Yusuf. Dan Syekh Yusuf itu sengaja kita milih, mudah-mudahan menurut saya suaranya luar biasa. Mudah-mudahan suaranya bisa menenangkan jamaah. Dan di selama bulan Ramadan kami lagi berjuangkan mengundang mantan imam besar Masjid Nabawi untuk menimami kita. Tahun lepas, tahun kemarin alhamdulillah kita dapat Imam Kuba dan Imam Qiblatain. InsyaAllah tahun ini saya masih harap Imam Kuba lagi, Syekh Mahmud, yang barangkali Bapak Ibu sudah lihat, yang mukanya Masya Allah bersih putih. Tapi dikirakan kemungkinan tahun ini terpilih menjadi imam besar Masjid Nabawi, yang dulu imam di sini. Jadi sekarang alhamdulillah dalam beberapa tahun ini Sunda Kelapa sudah dicetak dalam sejarah. Salah satu masjid Istiqlal pun minta, belum sempat karena sudah dijadwalkan duluan Masjid Sunda Kelapa. Dan insyaallah mudah-mudahan mantan imam besar Masjid Nabawi, walaupun beliau sudah usia, tapi saya sangat mengharap itu yang lagi kami berjuangkan, beliau akan datang walaupun 2 malam atau 3 malam. Dan salah satu perjuangan kami untuk Masjid Agung Sunda Kelapa dan untuk jamaahnya sekalian adalah insyaallah sudah ada persediaan dari pengurus Masjid Sunda Kelapa. Mulai habis puasa insyaallah saya akan isi rutin setiap minggu sekali selama 1 tahun. Karena saya bilang sama Mbak Aksa, kalau ingin saya isi rutin, tolong ada persediaan. Karena kadang-kadang saya terima undangan dari Sunda Kelapa sudah mendadak. Dan mohon maaf Bapak Ibu, sekarang alhamdulillah dengan berkahnya doa Bapak Ibu, saya dapat boleh menerima jadwal siapapun harus 6 bulan duluan baru bisa dapat. Malah sekarang sampai habis puasa jangan ada yang telepon, jangan ada yang minta, karena sudah full. Baru kemarin pulang dari Aceh, alhamdulillah. Sebelumnya di Surabaya saya hampir dalam 1 minggu 4-5 kali terbang dalam 1 minggu. Berarti saya tidur sudah di pesawat, ya, ganti baju di pesawat, turun sudah tiba di bandara, Yasin sudah siap jemput saya dan bawa baju ganti di bandara, terus naik pesawat lagi, terbang lagi. Mudah-mudahan insyaallah dengan doa Bapak Ibu semoga kita tetap jaga istiqamah dan ikhlas, karena dengan berkahnya ikhlas dan istiqamah insyaallah kita akan mendapatkan segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Belum azan? Azanlah dulu sebentar. Sudah azan ini. Oh ini HP-nya ya. Bapak Ibu jemaah sekalian, tertarik perhatian saya terhadap 2 doa. Doa pas bangun tidur dan doa sebelum salam dan dibolehkan sesudah salam. Doa sebelum salam waktu kita salat, dan sebagian ulama dibolehkan untuk dibacakan sesudah salam, artinya sesudah salat. Doa yang pertama hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmizi. Alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi
di riwayat alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrih. Alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrih. Artinya, alhamdulillah atas dikembalikan ruhku, atas dikembalikan ruhku, dan diberikan afiat di jasadku, badanku afiat, dan diizinkan untuk menyebut namanya, menyebut nama Allah. Artinya diizinkan kita beribadah lagi. Bapak Ibu, simpan ayat 42 di surah 39. Saya tidak akan terjemahkan, ini menjadi PR buat Bapak Ibu. Ada mati kecil, ada mati besar, ada kematian kecil, ada kematian besar, ada kiamah kecil, ada kiamah besar. Ada kematian kecil, kematian besar. Ada kiamah kecil, ada kiamah besar. Kematian kecil tidur. Kematian kecil adalah tidur. Dalilnya apa? Dasarnya apa? Itu yang saya berikan tadi. Surah 39 ayat 42. Kemudian kiamah kecil dan kiamah besar. Kiamah kecil saat kematian kita, saat kematian kita. Jadi mati kecil adalah tidur, mati besar adalah kematian kita. Kiamah kecil, mulai kiamah kita adalah saat kita meninggal dunia. Itu sudah termasuk kita kiamah. Jadi mulai dari disalati janazah, kemudian dikubur di alam barzakh antara dunia dan akhirat sambil menuju ke akhirat, itu namanya kiamah kecil. Kiamah besar di saat dibangkitkan oleh Allah seluruh makhluk. Saat dibangkitkan oleh Allah seluruh makhluk, termasuk manusia, jin dan seluruh binatang. Itu kiamah besar. Jadi dasar yang tadi kiamah kecil adalah surah 39 ayat 42. Yang menarik saya di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Stop ya. Stop. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. 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 Ashhadu anna Muhammadan rasulullah.
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين. الحمد لله. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masih melanjut kenikmatan Allah kepada kita lewat dua doa ini. Yang pertama pas bangun tidur yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Yang kedua sebelum salam, dan dibolehkan oleh ulama, sebagian ulama sudah salam. Dan insyaallah minggu depan kalau masih kita sama-sama punya umur, saya akan bahas 10 hal, 10 perkara yang menghalangi kita dari Allah. Ada 10 hal atau 10 perkara yang menghalangi kita dari Allah. Kadang-kadang kita doa, salat, tapi kita terasa tidak nyambung gitu, tidak ada masalah kita dengan Allah SWT. Kok kenapa tidak nyambung dalam salat kita, ibadah kita yang dulu sebelumnya kita istiqamah salat malam, istiqamah baca Al-Quran, tiba-tiba tidak ada lagi, tidak ada semangat kembali. Walaupun tetap kita salat malam, baca Quran, tapi kok mulai berkurang, bukan mulai bertambah. Seharusnya semakin panjang umur semakin bertambah, semakin lebih baik kepada Allah, semakin lebih mendekatkan diri. Ada 10 hal, 10 perkara yang membuat kita menjauhkan kita dari Allah, yang menghalangi kita sampai kepada Allah, yang kita tidak sadari. InsyaAllah yang menjadi bahan bahasan kita di malam Jumat yang akan datang. Dan insyaallah mudah-mudahan tahun ini
saya akan berangkat haji. Mudah-mudahan insyaAllah dengan doa Bapak Ibu semoga lancar. Dan Alhamdulillah kami bisa juga bantu sebagian banyak jamaah yang ingin berangkat tahun ini tapi tidak sempat berangkat karena saya langsung mendapatkan visa spesial dari keluarga raja. Semoga insyaAllah dengan jamaah yang sudah daftar hampir 400 dan kami Alhamdulillah dapat kurang lebih 2000 visa yang berkenan, insyaAllah kita bisa bantu untuk berangkat bersama-sama tahun ini haji. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Jangan lupa Bu, jangan lupa PR-nya ya. Surah 39 ayat 42. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Kata kembali ruh berarti sudah dicabut. Makna daripada kembali ruh berarti sudah tidak ada sebelumnya. Berarti pas lagi kita tidur tanpa kita rasa diambil nyawa kita. Ini dasarnya di ayat ini yang tadi saya berikan. Nanti Bapak Ibu bisa belajar artinya lebih dalam. Surah 39 ayat 42. Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dan masih memberikan kepada kita kesempatan kembalikan ruh dan kita bangun. Bukan hanya kembalikan ruhnya, ada orang banyak yang dikembalikan ruhnya oleh Allah tapi ternyata bangun tapi dalam kondisi sakit, tiba-tiba bisa stres, bisa tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali, stroke, bisa juga pokoknya bermacam masalah, bisa jadi bermacam masalah. Bisa juga orang tidur yang namanya kematian kecil bisa menjadi menantar kematian besar. Artinya dibangunkan oleh keluarga untuk salat subuh ternyata sudah meninggal. Jadi harus kita merasa Bapak Ibu saat kita bangun tidur dan membaca zikir ini, harus kita merasa Allah masih memberikan kita kesempatan kembali dengan kata Alhamdulillah, dan terasa kehidupan kita yang baru ini di hari ini. Inilah sebuah kesempatan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'afani fi jasadi, yang telah memberikan afiat, sehat. Kita bangun masih mampu beraktivitas. Kita bangun masih mampu bergerak. Kita bangun tidak punya masalah. Kita bangun dalam kondisi aman dan kita bangun dalam kondisi sudah siap melayani keluarga dan anak-anak untuk beraktivitas sehari-hari. Yang lebih penting daripada dua itu adalah yang ketiga, wa adzina li bi dzikrih. Allah mengizinkan kembali kita berzikir. Diizinkan oleh Allah kembali kita qiyamul lail. Diizinkan oleh Allah kita kembali kita salat subuh. Diizinkan oleh Allah kita kembali bersilaturrahim dan berbuat macam-macam amalan. Makna yang menarik perhatian saya di doa ini kata yang terakhir, wa adzina li bi dzikrihi. Diizinkan oleh Allah untuk menyebut namanya kembali. Itulah hakikatnya Bapak Ibu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa banyak manusia sepanjang malam menghabiskan untuk berdusta dan bermaksiat kepada Allah. Berapa banyak manusia yang mengisi waktunya di diskotik. Berapa banyak yang manusia yang menghabiskan waktunya di karaoke. Berapa banyak manusia menghabiskan waktunya untuk di depan TV. Berapa banyak manusia menghabiskan waktunya bermacam-macam dosa dan maksiat di malam hari sampai subuh. Malah saya pernah tinggal di sebuah hotel, pas azan subuh masih suara diskotiknya, suara musiknya keras, seolah-olah mereka sudah berani melawan Allah Subhanahu wa taala dan melawan Islam. Padahal 90% yang kita lihat orang-orang yang keluar masuk itu rata-rata orang Islam. Jadi Bapak Ibu, harus kita merasa salah satu kenikmatan besar bagi kita
adalah Allah memberikan taufiknya kita mau beribadah kembali. Bukan masalahnya kita mau atau tidak, bukan karena masalahnya kita punya cita-cita atau keinginan untuk memiliki istiqamah atas beribadah. Ini semuanya pertolongan dari Allah. Jadi harus kita rasa awal langkah ibadah kita, awal langkah datang kemari ke Masjid Agung Sunda Kelapa ini, awal langkah untuk bersedekah, awal langkah untuk menjaga rumah tangga, awal langkah untuk mendidikkan anak, semuanya dasarnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita malu sebagai hamba yang masih banyak kekurangan, masih banyak dosa, banyak maksiat, tapi Allah masih mau mengizinkan kita beribadah kepadanya. Padahal Allah tidak butuh ibadah kita. Kalau semua makhluk yang ada di muka bumi semuanya tidak salat, semuanya kafir, semuanya tidak bersaksi dalam kalimat syahadat, Allah tidak akan rugi apa-apa. Yang rugi adalah kita sendiri. Jadi kalau Allah memilih dari orang sekian juta di muka bumi, yang sekian juta di muka bumi berzina, sekian juta di muka bumi berghibah, sekian juta di muka bumi bernamimah, sekian juta di muka bumi beriba, sekian juta di muka bumi berbuat macam-macam maksiat, dosa besar maupun kecil, kita diselamatkan oleh Allah dan memilih kita bangun malam hari, mengangkat tangannya, mau bermunajat, Allah Subhanahu wa taala mendengar bisikan doa kita, mendengar suara-suara takbir kita di salat malam. Wallahi Bapak Ibu, ini semuanya kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan izin Allah, wallahi kita tidak akan mampu berbuat ibadah. Salah satu yang menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita, saat dilahirkan Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak Adam dilahirkan atas suci. Siapa yang membawakan kita suci pas kita lahir ke dunia? Siapa yang menjadikan kita hamba tanpa diberikan info, tanpa diberikan pendidikan, tanpa diberikan ajaran, kita bisa kenal Allah karena fitrah dan suci kita, hati nurani kita. Siapa yang mewujudkan hati nurani itu? Siapa yang menjadikan kita hamba suci saat kelahiran ke dunia ini, yang merusakkan kehidupan kita menjadi kondisi seperti ini? Yang pertama adalah kedua orang tua. Baru begitu kita sudah besar dan dewasa, lingkungan dan kehidupan kita sehari-hari yang membuat kita sendiri merusakkan dan mengkotori fitrah kita, kesucian kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pernah berfikir saat kita melihat seorang non muslim, Hindu, Buddha atau apapun agamanya, apakah kita pernah berfikir kenapa Allah milih saya tidak menjadi seperti mereka? Kenapa Allah memilih Anda selamat dari neraka jahanam dengan kata dua kalimat syahadat? Kenapa Allah milih Anda diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka maupun siksa kubur maupun siksa di dunia ini, bermacam bala dan musibah, agar Anda karena selamat dengan salat tahajud, dengan istighfar, dengan zikir, dengan bermacam-macam amal salih. Siapa yang memberikan kemudahan kita mau melaksanakan amal salih? Ini yang membuat kita malu di hadapan Allah. Padahal Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak memerlukan ibadah kita. Bapak Ibu, harus kita benar-benar merasakan Allah masih sayang sama kita. Allah masih mau memberikan kesempatan untuk datang istiqamah majlis ilmu dan majlis zikir. Walaupun kita ingin taufiknya Allah tetap beristiqamah kepada kita sebagai sebuah kenikmatan, agar saat kita merasa terharu, saat kita merasa kenikmatan iman dan Islam saat majlis, agar kita juga saat di luar majlis, di mana saja berada, kita masih merasa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat saya takut ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, akan datang satu zaman yang saya yakin zaman ini sudah tidak beda jauh apa yang disebut oleh Rasulullah, yang paginya dia mukmin, malamnya sudah kafir. Yang malamnya dia mukmin, paginya sudah kafir.
Siapa yang menahan kalbu kita Bapak Ibu, yang membuat kita masih mau menyebut nama Allah? Siapa yang masih bertahankan kalbu kita untuk berangkat tangannya dan menadu kepada Allah? Siapa yang melancarkan lidah kita saat kita memiliki sebuah nikmat, kita mengucapkan Alhamdulillah? Siapa yang memberikan kekuatan untuk kita saat kita menghadapi sebuah cubaan dan ujian, kita bersabar? Walaupun kadang-kadang cubaannya itu berat, sebagai manusia kita bisa terima, tapi Allah menguatkan kita dengan ibadah sabar. Dan Allah Maha tahu dengan ibadah sabar kita bisa mendapatkan surganya. Berarti Bapak Ibu, kalau kita mau masuk surga, kita tidak bisa apa-apa. Benar-benar terbukti, la haula wa la quwwata illa billah. Kita tidak punya upaya dan daya untuk laksanakan apa-apa. Apapun apa-apa itu, setiap langkah tidak akan mampu kecuali dengan izin Allah. Itulah hakikatnya yang kita setiap hari baca dalam salat fardu 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis kita memohon dan akui, ya Allah kami memang senang, kami ya Allah memang mau, kami ya Allah benar-benar hanya beribadah kepada Engkau ya Allah. Kami mohon pertolongan darimu ya Allah. Karena dengan pertolonganmu ya Allah kami masih bisa beristiqamah. Ya Allah kami takut kalau pagi hari kami mukmin, sore hari atau malam hari sudah kafir. Bisa berpaling hati kita, na'udzubillah. Bisa berpaling dari Allah. Wallahi Bapak Ibu, sebuah taufik yang besar yang tidak bisa terhitung dan dinilai dengan harta dunia dan segala isinya. Allah memberikan kepada kita hati yang bisa lewat hati itu mengenal Allah. Tapi ada banyak orang, na'udzubillah, walaupun dia tahu Allah itu siapa, tapi dia tidak bisa memiliki sebuah anugerah iman dan takut atau malu terhadap Allah. Dengan iman dan takut dan malu, dia bisa membuat bermacam-macam ibadah. Oleh karena itu kita lihat, dengan enak, dengan mudah tersebar maksiat dan dosa. Dengan enak dan mudah tersebar berzinaan. Dengan enak dan mudah tersebar riba. Padahal kita umat Islam tahu dosa riba, satu dosa riba itu lebih besar dari 36 kali berzina dengan ibunya sendiri. Tapi mereka masih berlaku riba itu. Malahan dosa riba termasuk salah satu dosa yang membuat manusia itu berani lawan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Yahudi berjuang dengan sekeras-keras mungkin agar bisa menyebarkan riba di tanah-tanah masyarakat Islam. Karena mereka tahu dengan dosa riba hancur kehidupan kita, terutama soal rezeki dan ekonomi. Tapi kita tahu itu semua. Tapi siapa yang membuat kita takut tidak lakukan? Siapa yang membuat kita malu melakukan hal-hal tersebut? Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adzina li bi dzikrihi. Kullukum dhallun illa man hadaitu. Di hadis yang qudsi kata Allah, semua manusia tersesat kecuali siapa di antara mereka yang aku hendaki memberikan petunjuk. Mintalah petunjuk kepadaku. Itu kata Allah. Kullukum dhallun, semuanya tersesat kecuali yang aku hendaki mendapatkan petunjuk. Mintalah petunjuk kepadaku. Minta ke petunjuk. Itu yang kita baca dalam suratul Fatihah. Habis kita akui ibadah kita hanya kepada Engkau ya Allah, dan kami memohon pertolongan darimu ya Allah. Pertama pertolongan kita yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Wallahi Bapak Ibu, kalau Allah terima permohonan kita lewat suratul Fatihah, semuanya beres dunia akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya ya Allah berikan kepada kami petunjuk kepadamu, jalan yang lurus yang tidak bisa belok boleh kanan kiri. Ya Allah, jalan yang terus bisa menuju ke ridhamu, jalan yang lurus yang bawa kita ke surgamu. Ya Allah, jangan sampai kepada jalan yang tanpa kita sadari malah masuk neraka, akhirnya salah alamat.
Kapan Bapak Ibu kita merasa malu terhadap Allah karena Allah mau memberikan taufiknya kepada kita? Saat wallahi Bapak Ibu saya baca Al-Quran, sungguh sebelum saya baca nangis. Padahal saya belum baca apa-apa. Karena yang membuat saya mau memegang Al-Quran dan wudhu sebelumnya, berduduk menghadapi kiblah dan membuka kitabullah, kitab yang suci. Kalau diturunkan Quran di atas gunung-gunung bisa hancur jadi pasir dan tanah. Siapa kita dibandingkan makhluk sebagai manusia, dibandingkan dengan gunung? Jelas lebih kuat dan lebih besar gunung-gunung. Tapi Allah mengizinkan dengan kelemahan kita, dengan kebodohan kita, dengan dosa dan kekotoran kita yang kita bawa, Allah izinkan dengan tangan yang masih tercampur kezaliman, tercampur kemaksiatan, Allah mengizinkan megang kitabnya dan melancarkan lidah kita baca. Ini yang membuat dengan merasa nikmatan Allah berikan kemauan untuk baca kitabnya. Inilah salah satu taufik dari Allah. Saya senang doa Ustaz Amin tadi, Allahumma inni as'aluka at-tawfiqa wal ikhlas wa dawaman ni'mati wa husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon taufikmu dan ikhlas, karena dengan taufik kita akan mendapatkan lancar ibadah, dan kita mohon dengan kelancaran ibadah tetap kita ikhlas. Wa dawaman ni'mah, yang terus menerus nikmat itu terhadap kami dari Allah, salah satunya itu nikmat taufik. Ya Allah, tetap curahkan nikmat taufik itu terus menerus, jangan sampai berhenti, jangan terputus nikmat taufik itu. Wa dawaman ni'mah wa husnal khatimah. Akibah segala sesuatu, akibahnya menjadi baik. Usaha kita akibahnya jadi baik, ibadah kita akibahnya jadi baik, hidup kita pun akibahnya jadi baik. Jadi husnul khatimah bukan hanya kematian. Segala sesuatu yang kita mulai, kita mohon akibahnya juga baik. Itu namanya husnul khatimah. Berbakti baik sama orang tua, kalau kita mau, ini termasuk juga taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Bapak Ibu, saat kita berdoa, saat kita baca Quran, saat kita tahajud, saat kita laksanakan amal ibadah, kita terharu dan nangis. Wallahi, nangisnya itu taufik dari Allah. Karena dengan nangisnya tersuci hati kita, dengan nangisnya terjamin kita tidak tersiksa di neraka jahanam. Coba bayangkan, nangis menjaminkan kita selamat dari neraka jahanam. Kalau kita bisa sudah nangis karena dengan nikmat nangis itu selamat dari neraka jahanam, mau apa lagi? Itu yang kita harapkan. Semua kita harap diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka jahanam. Kapan saatnya Bapak Ibu kita mulai merasa malu terhadap Allah? Kapan saatnya kita mendahului orang memaafkan? Saya kasih satu gambaran. Kalau Bapak Ibu melihat seorang tidur di tanah jalan, ditiupi dengan angin yang cukup kencang, saat lewat angin di atas orang yang tidur, terbuka bajunya, terlihat auratnya. Apa yang kita lakukan di saat itu? Masa mau tengok terus? Apa yang kita lakukan? Dia tidur, kita langsung berusaha tutupi atau buka aja sekalian? Enggak mau buka. Tapi kenapa sekarang kita suka buka aib orang? Kalau kita lihat orang tidur, ditiupi oleh angin, terbuka bajunya sampai terlihat auratnya, kita berusaha tutup. Tapi kenapa di saat kita melihat seorang punya salah, seorang punya kekurangan, punya aib di rumah tangganya maupun di luar, sama siapapun urusannya,
begitu kita melihat aib, kita tidak berusaha menutupi, malah kita berusaha membuka. Padahal Bapak Ibu baru berkata kami berusaha, berarti kita tidak jujur. Mohon maaf, kita tidak jujur. Atau berkata-kata terlalu mudah diucapkan, tapi saat perbuatannya ternyata bertentangan dengan ucapan kita. Bapak Ibu semuanya, termasuk saya, punya aib, punya salah. Kata Imamul Hasanul Basri rahimahullah, dengar hikmah ini, tolong kalau bisa dituliskan. Imamul Hasanul Basri salah satu ulama besar, ulama sufi. Beliau berkata, saya bertemu dengan kelompok manusia. Saya telah bertemu dengan kelompok manusia. Mereka tidak pernah memiliki aib. Kelompok tersebut tidak memiliki aib, tapi mereka suka membuka aib orang lain. Allah wujudkan aib di dalam diri mereka, akhirnya tersebar aib mereka. Saya berjumpa dengan kelompok yang mereka dalam dirinya tidak memiliki aib, tapi karena mereka suka membuka aib orang lain, Allah wujudkan aib di dalam diri mereka. Dan saya, kata Imam Hasan al-Basri, dan saya berjumpa dengan mereka, dengan kelompok yang lain, yang mereka memiliki aib yang segitu banyak, tapi mereka berusaha menutupi aib orang lain. Allah sendiri menutupi aib mereka yang ada di dalam dirinya. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu sudah faham? Faham? Dan perlu saya ulang lagi. Tapi ini masalahnya, ada kata dalam bahasa Arab, in kunta la ta'lamu fatilka musibatun, wa in kunta ta'lamu fa musibatu akbaru. Kalau belum tahu itu sudah musibah, kalau sudah tahu musibah itu lebih besar. Sekarang baru saya bertanya, sudah faham? Faham. Itulah yang menjadi musibah besar, karena kita belum melaksanakan. Kalau kita belum tahu itu sudah musibah. Tapi kalau sudah tahu, sampai saya nawarkan ulang lagi, enggak, sudah faham, itu menjadi musibah lebih besar. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau memang kita harap punya masalah, punya aib, malu kita ditahu sama orang. Kalau kita memang ingin Allah menutupi aib kita yang barangkali kita belum tahu, bisa Allah tunjukkan kepada seorang aib kita. Ternyata orang ini cerewet, orang ini tidak bisa tahan lidahnya. Begitu dia lihat aib kita, sebar sana sini. Tapi dengan kekuasaannya Allah, karena kita tidak ada kemauan sama sekali membuka aib orang lain, walaupun terkumpul seluruh manusia untuk mencari kekurangan dan aib kita, mereka tidak akan bisa dapat apa-apa, karena Allah yang melindungi kita. Oleh karena itu, jadilah orang yang memiliki kekurangan dan aib, dan berusaha menutupi aib orang lain, agar Allah sendiri yang jaga kita. Kita tidak harap manusia yang menjaga kita. Wa adzina li bidzikrihi, Allah telah izinkan kita menyebut namanya kembali. Banyak rahasia di zikir ini pas bangun tidur. Saya mohon Bapak Ibu, saat bangun tidur baca doa ini, tolong rasakan Allah masih mengizinkan kita punya umur dan memanfaatkan izin Allah untuk kita beribadah lagi. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidzikrihi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku dan diberikan afiat di badanku, dan diizinkan
kembali untuk beribadah kepadanya. Doa yang kedua dalam arti tidak beda jauh. Hadis sahih Muadz ibnu Jabal yang diriwayatkan Imam Abi Dawud. Rasul menwasiatkan kepada Muadz, la tada'anna, jangan tinggalkan habis salat. Dalam bahasa hadis, dubur kullu salat, artinya dubur kullu salat artinya di ujung-ujung salat. Ditafsirkan oleh ulama, dubur kullu salat adalah sebelum salam dan boleh sesudah salam, dibaca 3 kali. Kalau yang tadi baca cuman 1 kali yang bangun tidur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu sudah hafal ya? Ibu sudah hafal? Yang sudah hafal angkat tangan. Tadi barusan banyak yang baca. Hah? Atau cuma ikut saya aja ya? Coba sama-sama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, tolonglah aku dalam zikir kepadamu, dalam syukur kepadamu, dan ibadah yang terbaik. Di sini ada 3 tahapan: zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa ada 3 tahapan? Allahumma a'inni. Jadi ini kembali Bapak Ibu, iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadat, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon. Memohon pertolongan apa? Ya Allah, tolonglah kami untuk berzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan sebaik-baik ibadah kepada-Mu. Jadi bukan kita minta ibadah biasa, malah kita minta husnul ibadah, sebaik-baik ibadah yang Engkau ridai. Ala zikrika, zikir itu kerjaan apa? Hah? Lidah. Jadi zikir adalah amalan lidah. Syukur amalan hati, kalbu. Kemudian husnul ibadah amalan badan kita, gerakan kita, tangan kita, kaki kita, rukuk kita, sujud kita. Jadi segala gerakan tubuh badan kita itu namanya ibadah, gerakan ibadah. Jadi kita minta ucapan kita ditolongkan oleh Allah agar yang keluar dari lidah kita hanya zikir kepada Allah. Jadi seolah-olah dalam doa ini yang disunnahkan kita baca setiap sebelum salam, di salat fardu maupun salat sunnah. Coba Bapak Ibu kalau kita rasakan artinya, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah kami, tolonglah aku untuk menyebut namamu, untuk berzikir. Ini amalan. Berarti kita minta pimpinan Allah, kita minta pertolongan Allah agar jangan ya Allah ada ucapan-ucapan dari lidah kita yang tidak ada kaitan dengan zikir kepada-Mu ya Allah. Berarti Bapak Ibu, untuk menjaga lidah kita perlu pertolongan Allah. Itu Allahumma a'inni ala zikrika wa ala syukrika, wa syukrika amalan qalbu. Ibadah syukur bermacam tingkatan. Yang paling tinggi adalah syukrul qalbi. Tingkatan syukur bermacam tingkatan. Yang paling tinggi adalah syukur qalbu. Terus yang terakhir, wa husnul ibadah. Ibadah sebaik-baik ibadah, sebaik-baik gerakan
Seolah-olah, ya Allah, kami mohon setiap gerakan kaki kepada yang terbaik, setiap gerakan tangan kepada yang terbaik, setiap gerakan mata melihat sesuatu kepada yang terbaik, yang Engkau ridhai. Setiap ruku', setiap sujud, setiap tidur, setiap bangun tidur, itulah hakikahnya husnul ibadah yang kita sama-sama baca di iftitah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi hidupku dan matiku pun lillahi rabbil alamin. Berarti kita sudah benar-benar dengan kata itu, kita sudah membuat perjanjian sama Allah. Ya Allah, saya tidak akan macam-macam, karena segala hidupku dan matiku pun hanya kepada Engkau, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri satu cerita. Sudah hafal doa tadi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dibaca 3 kali. Tapi mohon Bapak Ibu, saat kita baca, benar-benar kita rasa makna itu. Karena kita memohon pertolongan Allah, segala ucapan kita zikir, segala isi kalbu kita syukur, dan segala gerakan tumbuh badan kita adalah sebaik-baik gerakan, sebaik-baik ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang namanya Abdullah. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah dengar cerita ini, ada yang belum dengar. Ini kawan lama. Sejak umur 19 tahun kena kecelakaan. Dan biasa kalau umrah, jamaah yang berangkat sama saya kemarin umrah, waktu kita di Madinah, saya bawa mereka silaturrahim kepada si Abdullah itu, agar mereka bisa lihat langsung. Dari umur 19 tahun, sekarang umur sudah 20 tahun dalam kondisi stroke total, tidak bisa bergerak sama sekali. Kadang-kadang kita lihat ada orang stroke tapi masih bisa duduk, betul ya? Kalau si Abdullah ini tidak bisa duduk, jadi dibuatkan roda khusus, dipasang roda khusus yang macam harus dia berbaring, ya, berbaring, dia tidak bisa duduk. Yang hanya bisa bergerak dari yang dia punya adalah lidahnya saja. Sudah Bapak Ibu dalam kondisi dari umur 19 tahun, dalam kondisi ini sudah 20 tahun. Pernah saya bertanya sama beliau, inilah yang Bapak Ibu yang menikatkan cerita ini dengan doa yang tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika, kita mohon pertolongan Allah. Saya bilang, Abdullah, kalau masih ada kesempatan kamu berharap sama Allah, kira-kira kamu harap apa? Dia ucapkan, saya harap 3 hal. Mohon Bapak Ibu kasih perhatian, dengar baik dan hadirkan kalbunya, dan dengar apa yang diharapkan oleh si Abdullah ini. Yang pertama, dia harap kembali normal dan sehat, walaupun 1 jam, agar bisa menikmati sujud. Agar bisa sujud, karena
beliau 20 tahun jaga salat tepat waktu, salat malam, duha dan segala sunnah-sunnah, tapi dia tidak bisa sujud. Berapa di antara kita, anak-anak kita, sahabat kita, keluarga kita yang Allah masih berikan umur tapi memainkan, meramaikan salat. Bapak Ibu, kesempatan bagi kita, jangan sampai habis kesempatan sehat wal afiat tidak bersujud lillah, tidak menjaga salat, nanti kita akan harap seperti Abdullah. Jangan seperti itu. Manfaatkan kesempatan yang masih ada sebelum nanti tidak ada. Menurut saya, orang yang diberikan oleh Allah umur dan sehat wal afiat dan dia ketiduran subuh, memainkan salat dan tidak pernah menjaga salat tahajud atau tidak salat sama sekali, hanya Jumat seminggu sekali, sungguh orang itu sombong. Dan kita tahu orang yang sombong berani lawan Allah, dan barang siapa yang lawani barang Allah dalam kesombongan tidak akan masuk surga. Harapan yang kedua, dia berharap kembali sehat wal afiat walaupun 1 jam, agar bisa menikmati salaman dan beluan sama ibunya sendiri. Karena sudah 20 tahun bapak ibu, dia tidak bisa menikmati salaman sama ibunya. Setiap datang adiknya maupun kakaknya datang bersalaman dengan ibunya, dan mereka memeluk ibunya dan senang dan bercium dengan ibunya, dia nangis saja. Dia tidak bisa menikmati sudah 20 tahun. Coba bagaimana kita yang masih Allah berikan kesempatan, malah kita lawan orang tua, malah menyakiti orang tua, malah durhaka kepada orang tua. Selama mereka masih ada, dua-duanya maupun salah satunya, berarti pintu surga masih terbuka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap kesenyuman di wajah kedua orang tua karena ketaatan kita kepada mereka akan mengundang rahmat dan membuka pintu surga. Dan setiap titis air mata di wajah orang tua karena kedurhakan kita kepada mereka, wallahi akan mengundang azab dan membuka pintu neraka. Silahkan anda milih, anda mau yang mana. Tinggal anda milih. Si Abdullah sudah tidak sabar lagi, 20 tahun dia melihat saudaranya mampu bersalaman dengan senang dengan ibunya sendiri. Dia tidak bisa menikmati itu. Dia harap kembali sehat wal afiat agar bisa berbeluk dengan ibunya dan bercium dengan ibunya. Dia tidak tega dan tidak sabar lagi melihat ibunya selama 20 tahun Abdullah buang air besar di atas tangan ibunya sendiri. Ya Allah, ibu kita memiliki hati besar. Siapa di antara kita yang tega untuk menaruh tangannya di atas seorang yang dia tidak kenal, atau seorang yang dia kenal tapi bukan ada hubungan keluarga atau sebagai anak, menaruh tangannya dengan ikhlas untuk membawa air besarnya? Ini yang membuat Abdullah tidak sabar dan terpaksa nikah. Dan saya berkata sama beliau, apa yang kamu bisa guna buat nikah? Malah subhanallah, jodohnya sama seorang yang terkenal, cantiknya luar biasa. Dan saya bertanya sama istrinya, kamu apa yang kamu harap dari Abdullah, orang-orang yang tidak bisa apa-apa? Apa dia jawab? Saya yakin masuk surga lewat Abdullah. Kata seorang istri yang luar biasa, cantiknya masih muda, tapi dia tahu suaminya tidak bisa apa-apa, dan suaminya memaksa diri untuk menikah walaupun tidak mampu apa-apa, karena dia sudah tidak tega untuk membuang air besar di atas tangan ibunya.
Bapak ibu manfaatkan kesempatan yang masih punya orang tua, yang masih memiliki orang tua. Wallahi kesempatan kita bisa dengan mudah masuk surga Allah. Segala ibadah kita diterima kalau orang tua kita rida dan senang. Berusaha. Yang punya orang tua tapi jauh tempatnya, bukan di Jakarta, dan kita pindah ke Jakarta, jangan lewat satu hari belum angkat telefon mendengar suara mereka dan berkata-kata yang manis yang menenangkan hati mereka, karena sungguh apa yang kita berbuat terhadap mereka, dengan ucapan yang baik yang membuat orang tua senang, membuat orang tua senyum, Allah sendiri akan senang. Dan kalau Allah sudah senang, jangan khawatir apa-apa, semuanya akan Allah membina dan memimpin kita dalam segala urusan. Tapi sebaliknya, kalau kita orang yang durhaka, malah menyakiti perasaan mereka, segala ibadah kita, termasuk haji dan umrah, termasuk baca Quran, termasuk puasa dan sedekah, tidak ada gunanya dan artinya di sisi Allah, karena mereka orang tua belum ridha. Harapan yang ketiga, beliau ingin kembali sehat walafiat agar bisa memegang kitabullah dan membolak-balik dengan tangannya. Masya Allah, Abdullah harap kembali sehat walafiat biar bisa bolak-balik Al-Quran dengan tangannya yang saat ini tidak bisa apa-apa. Berapa di antara kita yang sudah sehat walafiat jarang megang kitabullah, kecuali lagi saat butuh, punya masalah kemiskinan baca Al-Waqi'ah, punya orang meninggal baca Yasin, punya orang lagi hamil baca surat Maryam maupun surat Yusuf. Habis itu sudah kita. Padahal Allah memberikan kenikmatan tangan dalam kondisi sehat. Ini Abdullah yang sudah bapak ibu 20 tahun dia tidak bisa megang Quran, dia punya harap bisa megang dan membolak-balik halamannya. Saya nasihati bapak ibu, saya mohon dengan segala hormat, jangan lewat satu hari belum megang kitabullah, walaupun baca satu ayat. Satu ayat kita tunjukkan kepada Allah, terima kasih Allah, engkau memberikan anugerah taufikmu dan memberikan kepada kami sihat walafiat, masih engkau mengizinkan kami berzikir kepadamu, masih mengizinkan kami masih punya umur. Ya Allah, kami tunjukkan, membuka hari kita, membuka hari kami ya Allah dalam membaca kitabmu, walaupun satu ayat, tapi istiqamah lebih baik daripada banyak ayat tapi terputus. Apalagi kita bersiap-siap mendatangi bulan Ramadan, manfaatkan bulan Rajab dan Sya'ban untuk mendidik diri, membersihkan jiwa, berbanyak baca Al-Quran walaupun satu ayat dalam satu hari, baca, menjaga salat malam walaupun 2 rakaat tutup dengan witir. Dan salat malam bapak ibu, indahnya salat malam dimulai dari habis Isya sampai subuh. Jadi tidak ada waktu yang terbatas. Kenapa? Karena Allah Maha tahu, ada di antaranya yang suka malam terakhir atau di akhir malam dia bangun tapi ketiduran. Ada di antaranya yang barangkali sibuk, begitu pulang ke rumah ketiduran. Jadi Allah mengizinkan salat malam dari habis Isya sampai subuh. Jadi saya sarankan, kalau memang anda suka ketiduran, lebih baik begitu habis Isya ikuti dengan sunnah ba'diyah lagi 2 rakaat, nawaitu salat malam, tutupi dengan witir, anda sudah ditulis oleh malaikat sudah salat malam. Seandainya malam itu kita meninggal dunia, sudah menjadi ahli qiyamul lail. Masya Allah. Orang berfikir, oh tahajud lama, katanya tahajud harus tidur duluan, kalau anak tidur duluan ketiduran, subuh aja kesiangan, apa bermacam-macam. Dah usah pakai berniam alasan fikir. Salat malam boleh mulai habis Isya sampai subuh, mau sebelum tidur boleh, mau sesudah bangun tidur boleh. Kalau tidak mampu salat malam sama sekali, jaga witirnya, jaga witir, jaga witir. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an suka salat witir sebelum tidur. Ditanya oleh orang lain, kenapa wahai Amirul Mukminin kamu suka witir sebelum tidur, kenapa tidak tunda saja nanti malam sebelum subuh? Kata beliau, saya witir duluan
kalau seandainya saya meninggal dalam keadaan tidur, sudah menjadi ahli witir. Kalau bangun lagi, walaupun sudah witir, bangun lagi masih setengah jam, masih 1 jam sebelum azan subuh, silahkan salat berapapun yang anda mampu, dengan sederhana dan enak, tapi tidak ada witir lagi, karena sudah witir duluan. Semoga Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan bermanfaat bagi kita, bisa memberikan wawasan dan mensadarkan kita kembali. Bapak Ibu, saya tidak harap ada di antara kita menjadi Abdullah baru dia punya cita-cita dan keinginan. Padahal Bapak Ibu, Abdullah ini yang sudah 20 tahun dalam kondisi itu, yang tidak bisa megang Al-Quran, sudah berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Kalau dia punya alasan di hadapan Allah, ya Allah saya tidak bisa megang Al-Quran, ya Allah saya tidak punya siapa-siapa yang membimbing saya untuk baca Al-Quran, masih kita punya alasan. Tapi bagaimana kita yang sehat walafiat, kalau ditanya nanti di hari kiamat oleh Allah, kenapa bertahun-tahun kita diberikan kesempatan tapi kita tidak membaca walaupun 1 ayat? Bapak Ibu, marilah kita buka halaman baru sama Allah, supaya insya Allah Rajab dan Sya'ban kita benar-benar memiliki persiapan masuk sekolah Ramadan. Dan sekolah Ramadan kita insya Allah semua yang hadir mendapatkan ridha Allah dan dijauhkan oleh Allah dan dibebaskan dari neraka Jahannam. Itu ujung-ujungnya di bulan Ramadan, diselamatkan oleh Allah dari neraka Jahannam. Jangan kita orang begitu datang bulan puasa membaca Al-Quran hanya di bulan puasa, begitu habis bulan puasa kita taruh lagi di dalam lemari, insya Allah ketemu bulan puasa yang akan datang. La haula wa la quwwata illa billah. Siap jamaah sekalian? Jangan insya Allah. Siap. Baru insya. Kalau bilang insya Allah siap, berarti belum siap. Insya Allah, terus gimana? Insya Allah, sudah faham? Insya Allah. Kapan? Insya Allah. Mulai? Insya Allah. Jadi insya Allah mulu, dah akan terjadi. Tapi kata Allah, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Berazam dulu, siap dulu, ada kemauan dulu, baru minta tolong kepada Allah. Semoga Allah berikan kepada kita semua pertolongannya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah kepada semua Bapak Ibu taufikmu agar senantiasa bisa istiqamah. Ya Allah, berilah kepada kami semua taufikmu agar bisa menahan hawa nafsu kami. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu agar senantiasa mendapatkan segala permohonan dan hajat kita diterima. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu agar senantiasa bisa membina keluarga kami dengan bahagia dan selamat. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu agar senantiasa mampu membaca Al-Quran seterus-terusnya. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu agar senantiasa menjaga ucapan kami. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu agar senantiasa menjadi hamba-Mu yang salih-salihah. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu agar senantiasa bermunajat hanya kepada Engkau ya Allah, memohon pertolongan hanya kepada Engkau ya Allah. Karena dengan taufikmu ya Allah kami akan mendapatkan kebahagiaan. Dengan taufikmu ya Allah kami akan selamat. Dengan taufikmu ya Allah kami akan mendapatkan segala keberkahan. Dengan taufikmu ya Allah kami dapat segala ampunan. Dengan taufikmu ya Allah kami akan mendapatkan rahmatmu. Dengan taufikmu ya Allah kami akan mendapatkan surgamu. Dengan taufikmu ya Allah akan kami selamat dari neraka Jahannam. Dengan taufikmu ya Allah kami akan mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah wa syukurillah para jamaah sekalian. Demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi ahli Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah sama-sama kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi